Menjadi penyuluh itu adalah panggilan jiwa, Pak Yuli. Tapi karena ada penurunan pendapatan tadi, ada potensi penurunan pendapatan. Kalau dari penyuluh dari Jawa Barat nanti dipindahkan ke yang jauh, gitu ya. Halo Sobat Tani, ayo mendekat. Cerita seru siap memikat. Dengar yuk kisah penuh semangat. Bincang asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat Sinar Tani, penyuluh petani dimanapun berada. Alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu kembali dalam Bisik, bincang-bincang asik Sinta TV. Kali ini kita akan berbicara banyak, bincang-bincang cukup banyak dengan ibu kita, Kepala Badan SDM Pertanian, Ibu Dr. Ida Widya Asati. Nah, salah satu pokok permasalahan, bukan permasalahan sih sebenarnya, salah satu hal yang sekarang sedang ramai dibicarakan adalah penarikan penyuluh ke pusat. Ya, seperti kita ketahui dalam Impres nomor 3 tahun 2025 bahwa tentang pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan, pemerintah akan menarik penyuluh yang ada di daerah ke pusat. Nah, melalui kebijakan inilah kemudian pemerintah daerah nanti akan berada dalam satu komando dengan di Kementerian Pertanian. Nah, di sini kita akan bincang-bincang ini kita akan mengetahui sejauh mana sebenarnya rencana ke depan, karena 1 Januari itu bukan waktu lama lagi, tinggal hitungannya sebulan. Nah, ini kita akan banyak bincang-bincang dengan Ibu Santi. Saya nyebutnya Ibu Santi saja. lebih enak, Bu, seperti itu. Jadi, nah, saya yang pertanyaan pertama itu, Bu, sebenarnya alasan utama dari pemerintah menarik penyuluh yang ada di daerah ke pusat itu apa sih, Bu? Karena selama ini sudah cukup lama ada undang-undang ya, Undang-Undang P3 ya, P3K ya kalau nggak salah, penyuluh sudah lama berada di daerah gitu ya, penyuluh pertanian dikelola daerah, tapi ini pemerintah melalui Impres nomor 3 menarik kembali penyuluh ke pusat. Sebenarnya alasan utama apa sih, Bu? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sahabat Sinar Tani semuanya ya, para penyuluh, para petani yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Yuli, sahabat kami semua nih ya dari Sinar Tani. Alhamdulillah kita pada akhirnya bisa podcast ini ya Pak ya, setelah beberapa kali kita arrange waktu, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa ketemu untuk kemudian kita bisa bincang asik ya, bisik ya tadi ya, bisik bincang asik podcast Sinar Tani begitu ya. Oke, tentu saja ini merupakan suatu kehormatan saya dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian bisa diundang di dalam bisik Sinar Tani ini begitu. Oke, jadi tadi langsung menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Yuli ya. Dan ini mungkin juga menjadi pertanyaan banyak pihak atau banyak orang begitu terkait dengan penyuluh pertanian. Jadi mungkin sedikit saya sampaikan bahwa saat ini jumlah penyuluh pertanian yang ada di Indonesia itu jumlahnya sekitar 39.000 ya. Kemudian penyuluh pertanian kita ini tentu saja memiliki banyak status ya saat ini ya. Ada yang memang merupakan ASN pertanian, baik itu ASN itu adalah PNS dan P3K ya, dan kemudian juga ada penyuluh swasta begitu ya, dan kemudian juga ada penyuluh swadaya seperti itu. Jadi memang ada berbagai status dari penyuluh pertanian kita. Nah, tadi yang saya sampaikan 39.000 itu adalah penyuluh ASN ya, sehingga kemudian tentu saja kita memiliki banyak penyuluh swadaya dan kemudian juga penyuluh swasta. Nah, kemudian dari penyuluh ASN ya yang ada di seluruh Indonesia, kemudian tersebar ya, termasuk di daerah-daerah yang terpencil loh, 3T. Itu penyuluh kita ada, luar biasa loh Pak Yuli. Tentu saja ini ingin kita satukan langkah begitu ya, kita lebih fokus kembali, kemudian juga kita lakukan pemberdayaan seperti yang ada di dalam Impres nomor 3 tahun 2025. Nah, itulah tujuan kita untuk kemudian melakukan penarikan penyuluh ke pusat. Jadi
lebih fokus kepada upaya-upaya untuk mewujudkan swasembada pangan seperti itu. Karena seyogianya tusi dari penyuluh pertanian, tugas utama adalah melakukan pendampingan bagi para petani. Ya, karena kita tahu saat ini program dari Bapak Presiden Prabowo ya, di mana kita harus melakukan swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, dan kemudian juga makan bergizi gratis. Ini semuanya itu terkait dengan pangan, ya. Dan itu semua sesuai dengan harapan dari Bapak Presiden, ya. Misalnya swasembada pangan saja yang tadinya diberikan arahan dapat dicapai selama 4 tahun. Namun kemudian Bapak Menteri Pertanian mendapatkan arahan untuk 1 tahun bisa dicapai. Nah, tentu saja ini perlu strategi khusus, perlu program-program yang strategis untuk kemudian bisa mewujudkan itu. Nah, inilah yang merupakan salah satu dari program strategis tersebut. Bagaimana kemudian penyuluh ini kemudian bisa kita dorong untuk lebih fokus lagi dalam upaya mewujudkan swasembada pangan tadi. Karena ketika harus segera mewujudkan swasembada pangan, tentu saja ada beberapa program strategis Kementan. Ini nggak apa-apa ya Pak Yuli ya, kita sedikit ke program strategis Kementan. Yang tentu saja ini ekstra atau sesuatu yang memang harus kita dorong lebih kuat lagi. Misalnya dari diseminasi inovasi, baik itu manajemen maupun kelembagaan. Bagaimana upaya-upaya untuk mewujudkan pertanian modern, ya, menggunakan alsintan misalnya, manajemen pertanian yang lebih modern, konsolidasi lahan, dan kemudian juga bagaimana mengadres isu regenerasi petani. Di samping itu juga upaya ekstensifikasi, intensifikasi ini juga harus dilakukan, ya kan? Karena kita kan juga mendengar adanya isu terkait ini, apa itu? Alih fungsi lahan ya, yang cukup marak tentunya ya, terutama di Jawa. Sehingga kemudian konversi lahan ya, sehingga kemudian itu apa kepemilikan lahan yang tadinya saya dengar tuh masih 0,3 hektar per petani, ya sekarang menjadi semakin turun lagi, bahkan 0,1 hektar. Nah, ini tentu saja tidak akan memberikan penghidupan yang layak bagi para petaninya. Sehingga upaya-upaya untuk kemudian melakukan intensifikasi tadinya 1 tahun bisa ditanami katakanlah hanya 1 kali atau 2 kali, itu ditingkatkan. Ya 1 kali bisa ditingkat menjadi 2 kali, 2 kali menjadi 3 kali ya, sehingga kemudian produksi bertambah. Di samping itu juga penggunaan varietas unggul baru, kemudian juga beberapa teknologi pertanian lainnya itu juga harus dilakukan karena untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Ekstensifikasi melalui cetak sawah rakyat ini juga perlu dipersiapkan karena tadi adanya konversi lahan yang cukup marak tadi kan, sehingga kemudian kita punya cadangan untuk kemudian bisa lahan-lahan pertanian ini kita cetak untuk kemudian menjadi atau bisa membuat swasembada pangan itu tetap berkelanjutan. Make sure bahwa lahannya itu ada, begitu Pak Yuli ya. Jadi itu yang harus kita pastikan. Nah, dalam konteks begitu banyak yang program strategis dari pemerintah, ketika petani itu tidak dilakukan pendampingan, maka sepertinya upaya-upaya swasembada pangan atau pencapaian target itu akan berjalan dengan lambat, ya, sehingga kemudian perlu akselerasi, perlu percepatan, Pak Yuli. Nah, untuk itulah kemudian kita lakukan refocusing, ya, fokus bahwa penyuluh ini yang mendampingi petani. Karena kalau tidak dilakukan pendampingan, petani ini akan berjalan dengan lambat. Bagaimana adopsi inovasi, bagaimana kemudian mewujudkan pertanian modern, bahkan kemudian anak-anak mudanya juga mungkin kurang mau untuk kemudian menjadi petani. Termasuk juga salah satunya ada program Brigade Pangan ya, di mana Brigade Pangan ini kan menarik anak-anak muda untuk kemudian mau menjadi petani. Nah, di sana kalau tidak ada pendampingan penyuluh, maka ini akan berjalan dengan lambat. Ya, jadi sangat terasa bagaimana peran penyuluh ini sangat penting dalam melakukan pendampingan petani, mewujudkan swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, dan makan bergizi gratis tadi. Begitu. Soal penarikan penyuluh ke pusat itu kan bukan hanya soal ketenaga kerjaannya saja ya. Ketenagaan penyuluhnya ya, maksudnya seperti itu ya. Tapi banyak hal, dari mulai penyelenggaraan, dari mulai macam-macamnya lah, administrasinya semuanya. Gitu. Sebenarnya persiapan pemerintah untuk menyambut, ya kalau saya katakan keluarga baru ya, bukan tamu tapi keluarga gitu. Karena dulu sebelumnya kan penyuluh memang ada di pusat. Betul. Kemudian dengan undang-undang otonomi daerah, Betul. mereka harus ditarik ke daerah. Yeah. Nah, sekarang dengan kebijakan yang baru akan kembali ke orang tuanya. Yeah, gitu. Nah, gimana sebenarnya persiapan
pemerintah pusat ini untuk ya menyambut keluarga baru nih gitu Bu? Seperti apa? Iya, ini? jadi Pak Yuli sebetulnya persiapan ini sudah kita lakukan sejak akhir tahun 2024 ya, karena pada saat itu arahan dari Bapak Menteri Pertanian kita sudah cukup clear bahwa memang kita dorong ini penyuluh untuk kemudian bisa fokus melakukan pendayagunaan untuk percepatan swasembada pangan. Jadi sudah kita lakukan. Nah, terutama waktu itu kita melakukan diskusi atau juga rapat-rapat ya yang cukup luar biasa ini effortnya ya, karena menyusun Inpres ini kan tidak dalam waktu sekejap ya. Jadi kita perlu waktu yang beberapa hari, kemudian dari pagi sampai malam, kemudian dilanjutkan besoknya lagi dan sebagainya. Dan dalam menyusun Inpres ini juga pengalaman baru bagi saya, ini kata per kata Pak Yuli ya. Jadi ada kaitannya dengan bahasa hukum, kemudian juga dengan banyak kebijakan-kebijakan sudah ada, sehingga kemudian ini adalah hasil terbaik. Jadi Inpres nomor 3 tahun 2025 ini adalah hasil terbaik. Kemudian alhamdulillah secara cepat ya, tidak memerlukan waktu yang lama, pada bulan Februari 2025 ini sudah terbit Inpresnya, dan kemudian sejak saat itu kemudian kita melakukan persiapan yang lebih konkret atau lebih real di lapangan ya, karena dalam proses pengalihan, jadi proses pengalihan di sana disebutkan maksimal 1 tahun ya sejak Inpres ini terbit. Nah, kemudian selama proses pengalihan kita sudah bisa melakukan pemberdayaan penyuluh. Nah, dari sanalah kemudian kita berpijak, kemudian persiapan ini kita lakukan. Terkait dengan ketenagaannya tentu saja kita berkoordinasi ya dengan terutama Menpan RB, kemudian juga BKN, Kementerian Keuangan ya, kemudian juga dengan wakil rakyat kita di Legislatif DPR RI untuk kemudian semua ini kita dorong bersama-sama, dan itu juga disebutkan di dalam Inpres tersebut. Dan dalam pembahasan semua pihak ini juga sudah diajak melakukan koordinasi begitu dalam pembahasan Inpresnya, sehingga ketika Inpres ini terbit semua pihak ini sudah memahami, dan kemudian proses koordinasi itu sendiri tidak berjalan lama. Kemudian kita juga melakukan beberapa persiapan lain ya Pak Yuli ya, misalnya terkait dengan bagaimana kelembagaannya ya, kelembagaan dari rekan-rekan penyuluh ini begitu ya. Jadi nantinya mereka akan berada di mana gitu ya. Nah, di samping itu kita juga sebelumnya ini melakukan sosialisasi terus-menerus ya. Hampir setiap minggu kita melakukan sosialisasi, bahkan sekarang kita punya apel pagi penyuluh ya setiap hari. Nah, ini kita membuka bagi penyuluh-penyuluh yang misalnya ingin bertanya atau apa dan sebagainya terkait dengan Inpres nomor 3 ini ya, bisa langsung berkomunikasi dengan kita. Jadi kita mencoba untuk komunikasi ini nggak boleh ada hambatan gitu ya. Meskipun kami sangat memahami bahwa rentang kendalinya cukup luas ya, di mana kita harus menjangkau juga, termasuk juga penyuluh yang ada di daerah-daerah yang 3T tadi. Dan kemudian penyuluh-penyuluh tersebut juga mungkin tidak selalu akses terhadap sinyal dan sebagainya ya, sehingga harapan kita ya ada. Tapi kan kadang-kadang penyuluh juga mobile nih, ada kalanya juga tetap bisa tersambung dengan kita melalui online begitu ya, ketika misalnya ada di BPP atau kemudian juga ada di kabupaten yang sinyalnya tentu sudah ada, sehingga kemudian harapan kami sosialisasi yang kita lakukan terus-menerus ini, dan sosialisasinya bertahap ya. Kalau di awal-awal dulu di bulan Februari tentu saja lebih kepada Inpres, memahamkan Inpres kepada rekan-rekan penyuluh dan kemudian juga bagaimana konsekuensinya. Dan kami juga menekankan bahwa yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita ketenagaan penyuluhnya dulu ya, artinya itu yang kita dorong untuk kemudian segera dapat lancar beralih ke pusat, itu dulu. Nah, sementara kalau untuk kelembagaan penyuluhnya itu sesuai juga dengan amanah Inpres, ini kita buat dengan cara yang sesimpel mungkin begitu. Gitu Pak Yuli. Berarti nanti ketika mereka kan nggak mungkin masuk ke pusat semua, dalam arti fisik berkantor, ya. Tapi kan di daerah mereka harus Betul. punya tempat kerja mereka di mana nih gitu. Betul. Kalau dulu kan mereka punya rumah di dinas gitu ya, tapi kan ketika mereka sudah ditarik ke pusat, apakah mereka masih berkantor di mana nih gitu. Kalau yang di kecamatan mungkin masih ada BPP. Betul. Tapi kalau yang di kabupaten, di provinsi, mereka kan harus ada tempat ngantornya, juga tempat ibaratnya rumahnya itu. Nanti itu gimana Bu itu? Apakah nanti pemerintah mau buat
satu tempat lagi atau gimana? Kalau dulu kan ada Bakorlu atau Iya, apa iya, gitu, iya. gimana tuh? Jadi memang itu tadi prinsipnya adalah kita fokus pada tujuan dulu nih Pak Yuli ya. Jadi memang yang kita dorong dulu adalah ketenagaannya seperti itu. Nah, kemudian untuk kelembagaannya ya tentu saja kita strategikan yang lebih mudah, efektif dan efisien bagi rekan-rekan penyuluh ini. Jadi ketika penyuluh ini memang sudah bekerja di lapangan ya, karena kan memang penyuluh pendamping petani, kemudian ada BPP. Nah ini mereka tetap berkantor di BPP. Dan salah satu poin dari Inpres tersebut adalah mengamanahkan kepada Bupati ya agar tidak mengalihfungsikan BPP tersebut. Jadi BPP itu nggak boleh dialihfungsikan, Pak Yuli. Ya, jadi harus tetap menjadi rumah bagi penyuluh, kemudian juga nanti petani berkunjung untuk belajar, meningkatkan kapasitas dan sebagainya seperti itu. Nah itu BPP, jadi tidak boleh dialihfungsikan. Dan itu maknanya luas, tidak hanya bangunannya saja, tapi kemudian juga seluruh sarana prasarana yang ada di dalamnya. Karena di dalam BPP itu kan semuanya itu bermakna, Pak Yuli. Ya, baik itu dari bentuk bangunannya ya, yang letter U itu, kemudian juga ada tempat pertemuan ya yang memang harus ada untuk kemudian bisa memberikan sosialisasi kepada petani, kemudian juga ada ruangan untuk kantor penyuluhnya sendiri, ada lahan untuk kemudian melakukan demplot atau demfarm ya sebagai salah satu show window begitu untuk kemudian inovasi teknologi itu bisa dilihat oleh para petani karena kan memang seperti itu banyak juga petani-petani kita yang visual ya jadi akan percaya akan mengadopsi teknologi kalau kelihatan hasilnya kan begitu. Nah itu sarpras semuanya itu juga tidak boleh dialihfungsikan seperti itu. Nah itu yang juga kita sampaikan kepada pemerintah daerah terutama bupati ya karena kan memang ada di kabupaten untuk kemudian itu tidak dialihfungsikan. Nah kemudian untuk di level kabupaten ya ini bisa berkantor nantinya di BPP yang terdekat begitu. Kemudian untuk yang di provinsi itu nanti akan berkantor di BRMP ya karena di Kementan ini yang memiliki UPT di setiap provinsi ya hampir di setiap provinsi itu adalah BRMP sehingga kemudian nanti pimpinan dalam hal ini Pak Menteri Pertanian Pak Wamentan akan lebih mudah untuk melakukan koordinasi ketika semuanya berada di BRMP tersebut begitu ya. Kalau dalam model penyelenggaraannya nanti koordinasi dengan pemerintah daerahnya seperti apa Bu? Kalau dulu kan bisa dari pemerintah pusat ke penyuluh gitu ya yang ada di RS sebagai perwakilan pemerintah daerah. Nah nanti ke depan penyelenggaraan penyuluhnya sendiri yang ada di daerah dengan pemerintah pusatnya, pemerintah daerahnya gimana? Tetap bersinergi Pak Yuli. Jadi memang tidak boleh ada hambatan koordinasi, sinergi dan sebagainya begitu. Artinya meskipun penyuluh ini menjadi pegawai pusat ya, tetap bahwa pemerintah daerah juga punya banyak program terkait dengan pertanian, apalagi juga banyak kabupaten-kabupaten yang basicnya adalah pertanian begitu ya. Jadi komoditas unggulannya pertanian, kemudian juga lahan-lahan pertaniannya juga cukup luas, petaninya juga bertempat tinggal di kabupaten dan sebagainya sehingga itu harus ada sinergi ya. Nah itu yang kemudian harus kita dorong ya untuk kemudian itu tetap terjadi begitu Pak. Jadi memang penyuluh juga nantinya akan dapat ya tetap bersinergi ketika kabupaten atau kemudian juga provinsi ini memiliki program-program pertanian ya ini bisa diseminasikan juga atau bisa dilaksanakan juga oleh para penyuluh pertanian dan para petani yang ada di daerah masing-masing. Seperti itu Pak Yuli. Kondisi kita lihat kan kondisi penyuluh di Indonesia yang sangat beragam dari Sabang sampai Merauke itu kan pasti berbeda-beda ya. Betul. Kompetensinya berbeda-berbeda gitu ya. Yang mungkin yang dekat dengan pusat agak lebih bagus gitu ya. Mungkin yang jauh mungkin agak kurang gitu. Nanti untuk menyamakan ya ibaratnya menyamakan visi, misi dan kompetensinya dari pemerintah pusat ada program khusus Bu untuk ada ya tentu saja ada jadi sudah kita siapkan nanti di tahun 2026 ya bahwa akan ada beberapa pelatihan salah satunya adalah pelatihan dasar teknis untuk para penyuluh pertanian ya karena banyak juga saat ini penyuluh pertanian yang meskipun sudah senior gitu ya tapi kemudian belum
mendapatkan pelatihan dasar ya. Jadi iya. bagaimana menjadi penyuluh, karena menjadi penyuluh ini kan sesuatu hal yang khusus juga ini ya, Iya, walaupun betul. bisa learning by doing, tapi akan lebih baik lagi apabila memang dasar-dasarnya sudah dimiliki begitu ya. Jadi andagogi ya. Jadi untuk bisa mengajar kepada orang dewasa tentunya ya, kemudian juga bagaimana bisa menyuluh, meyakinkan para petani untuk kemudian mengadopsi inovasi, baik itu manajemen maupun kelembagaan. Tentu saja ini merupakan tantangan tertentu. Gitu. Model-model pelatihan gitu Model-model ya. pelatihan itu bisa dilakukan. Memang itu kan sangat sangat penting kalau saya Iya. melihat, karena dengan wilayah yang berbeda-beda nanti. Betul. Dan kami juga sangat memahami itu Pak Yuli, karena kan saat ini ya, karena kondisinya sangat berbeda-beda dan beragam, jadi kami sangat memahami memang penyuluh kami ini punya banyak karakter ya, Iya, betul. yang sangat dipengaruhi oleh usia misalnya, kemudian juga latar belakang pendidikan. Ini juga masih cukup bervariasi antara SLTA, kemudian juga masih sampai D3, kemudian juga sarjana. Bahkan ada juga S2 dan S3, ini sangat bervariasi. Kemudian juga tadi sosial budaya dari masing-masing daerah ini kan juga mempengaruhi ya. Iya, Tapi itu betul. sebetulnya merupakan kekuatan juga, karena penyuluh yang berasal dari daerah tertentu menggunakan bahasa daerah ini akan bisa lebih masuk ya, untuk kemudian bisa mendiskriminasikan inovasi kepada masyarakat begitu. Jadi ya ada plus minusnya lah terkait dengan perbedaan karakter dari rekan-rekan penyuluh kita ini. Bu, satu pertanyaan lagi Bu, Ya. mungkin ini ada nggak sih Bu penyuluh yang di daerah itu, saya nggak mau jadi penyuluh pusat, saya mau tetap di daerah. Kalau itu iya. gimana tuh mereka? Oh ya, sebenarnya Pak Yuli ya, yang ada di dalam Inpres ini, bagaimana kemudian penyuluh daerah ini ya, status kepegawaiannya. Jadi sebetulnya yang berubah ini status kepegawaiannya saja kok, ya kan? Kalau bekerjanya kan tetap di daerah dan sebagainya, tetap bersama keluarganya juga tinggal dan sebagainya, lingkungannya, petani-petaninya, begitu. Jadi sepertinya sih tidak ada tidak ada perubahan signifikan ya terkait dengan fisik atau kemudian kondisi lingkungan seperti itu. Nah saat ini karena memang kebutuhan penyuluh itu juga masih belum tercukupi sepenuhnya, kan di undang-undang yang terkait dengan penyuluhan pertanian itu kan diamanahkan satu desa satu penyuluh ya. Jadi ini masih jauh dari satu desa satu penyuluh. Desanya ada lebih dari 80.000 begitu ya. Tapi kemudian penyuluh kita baru sekitar 39.000. Nah sehingga memang penyuluh bekerja di masing-masing daerah seperti itu ya. Nah itu tentu saja harapannya itu bisa lebih fokus. Nah kemudian ada juga beberapa ketakutan ya yang dari para penyuluh ini, sehingga kemudian juga menyebabkan itu tidak jadi pindah ya, takut kalau dari penyuluh dari Jawa Barat nanti dipindahkan ke yang jauh gitu ya. Padahal jangan salah, Papua Selatan itu wah udah seperti di Jawa begitu ya. Seperti itu. Itu sebagai contoh saja ya. Nah, saat ini memang belum ada rencana untuk dipindahkan, karena kan memang kebutuhan penyuluh di masing-masing daerah sendiri masih kurang. Iya, masih kurang. Justru nanti kita akan secara bertahap menambahkan jumlah penyuluhnya ya, termasuk juga nanti misalnya dari Papua atau Indonesia Timur ya, kita upayakan untuk masyarakat atau SDM penyuluh yang dari atau berasal dari sana, sehingga kemudian ini akan bisa lebih match nantinya dengan kebutuhan dari masyarakat ya. Nah, jadi itu mandatori sebetulnya Pak Yuli. Nah, cuman di dalam Inpres tersebut ya, itu memang diamanahkan ya, adanya kebijakan baru Pak Yuli itu tidak boleh mengganggu pendapatannya. Begitu. Jadi nggak boleh kalau ada kebijakan baru kemudian pendapatannya turun gitu kan ya. Karena kan kita ingin mesejahterakan semua pihak ya, dalam hal ini penyuluh ya. Nah, itu kemudian yang menjadi pegangan kita kemarin ya, bahwa memang mandatori, tapi jika nantinya ada penurunan pendapatan, terutama karena tukin ya. Kalau di daerah itu kan tunjangannya TPP istilahnya. Kalau yang di pusat itu tukin, tunjangan kinerja ya. Nah kalau nanti ketika pindah ke pusat, tunjangannya itu ya, tukinnya lebih kecil dibandingkan dengan TPP-nya dulu ya. Nah ini ya kita tidak boleh memaksa. Begitu, tidak boleh memaksa ya. Jadi ya kita menghimbau karena ini mandatori kan, jadi kan pindah. Tapi karena ada penurunan pendapatan tadi, ada potensi penurunan pendapatan,
sehingga kita nggak boleh memaksa. Untuk kemudian harus pindah, wah tapi kan menurut pendapatannya seperti itu ya. Nah ini ada beberapa case yang saat ini memang sudah karena ini kan sudah dilakukan peralihan ya. Case-nya bermacam-macam jadinya Pak Yuli ya. Jadi seperti itu kan, ada juga penyuluh yang tidak pindah karena itu tadi ada case-nya dan kita tidak boleh memaksa ketika terjadi penurunan pendapatan. Tapi ada juga penyuluh-penyuluh ya yang tadinya TPP-nya lebih tinggi dan kemudian berpindah. Iya. Jadi sudah sangat amat menyadari bahwa ketika nanti akan pindah ke Kementan, itu tunjangan kinerjanya menjadi lebih sedikit. Itu ada juga. Yang mau. Ada juga mau dan banyak. Karena apa? Karena ternyata menjadi penyuluh itu adalah panggilan jiwa, Pak Yuli. Ya, jadi sudah idealismenya dan kemudian juga bagaimana beliau itu menjadi garda terdepan ya, ujung tombak untuk diseminasi inovasi itu tuh sudah amat sangat melekat itu di jiwa para penyuluh. Sehingga kemudian ketika ada penurunan tunjangan itu mereka tidak bergeming. Saya bertemu dengan banyak penyuluh di daerah itu ya, yang tukinnya nanti lebih rendah daripada TPP yang terdahulu. Jadi Bapak Ibu ini sudah sangat menyadari ya, iya Bu, saya sudah siap gitu kan, karena di Kementan ketika tetap menjadi penyuluh itu saya sangat mencintai ya tugas-tugas saya sebagai penyuluh pertanian. Nah, itu yang banyak juga terjadi. Tapi ada juga beberapa yang tidak pindah ya karena memang tadi sebenarnya mandatori, tapi kemudian kita tidak boleh memaksa ketika terjadi penurunan pendapatan. Begitu. Bu, itu kan kondisi penyuluh dibandingkan desa dengan yang ada itu masih kurang. Ya. Apakah tahun ke depan ketika penyuluh nanti sudah ditarik, ya. Apakah ada rencana penambahan? Tentu. Jadi dari arahan pimpinan kita sendiri ya, Pak Menteri Pertanian, kita nanti akan secara bertahap, paling tidak selama 5 tahun atau 6 tahun, untuk kemudian meminta kepada Menpan RB agar penyuluh ini nanti akan bisa ditambah begitu ya alokasinya. Jadi itu yang kita upayakan karena memang penyuluh pertanian ini dirasa sangat penting gitu ya untuk mendampingi para petani tadi, dan kemudian kita kan juga harus bisa melakukan pemerataan ya, bagaimana kemudian diseminasi inovasi, kemudian juga petani mendapatkan pendampingan yang sama, petani mendapatkan akses yang sama ya untuk kemudian bisa menerima dukungan atau bantuan dari pemerintah, kemudian juga termasuk salah satunya adalah inovasi dan sebagainya. Itu kan harus semuanya merata di seluruh Indonesia begitu ya. Nah, itu yang kemudian kita akan secara berjenjang ya, secara bertahap nanti mulai tahun 2026. Jadi 2025 kita selesaikan dulu prosesnya. Kemudian nanti 2026 kita nanti akan segera menganalisa kebutuhan penyuluhnya yang masing-masing daerah ini kan bermacam-macam, yang kurangnya berapa gitu kan, bermacam-macam gitu ya Pak Yuli ya. Ada yang kemudian kurangnya banyak, ada yang kurang sedikit, atau mungkin sudah ada yang cukup begitu ya, atau kelebihan gitu ya. Tapi biasanya nggak ada yang kelebihan sih. Ya lebih banyak itu kekurangan begitu kan. Ada bahkan di daerah-daerah yang perkotaan ya, yang memang lahan pertaniannya kecil ya, itu juga Jakarta, seperti Jakarta itu penyuluhnya lebih kepada penyuluh P3K seperti itu ya. Jadi penyuluh ASN-nya mungkin karena tadi ya faktor tukin, tunjangan dan sebagainya itu tadi, sehingga kemudian tidak berpindah. Tapi kan memang lahan pertaniannya kan sedikit ya, sehingga kemudian nanti mungkin ketika kita akan mengadakan penyuluh yang baru lagi ya, untuk tahun-tahun yang akan datang akan kita lihat bagaimana kebutuhannya ya. Dan kemudian saat ini memang banyak penyuluh di daerah itu ya, terutama di daerah cetak sawah rakyat ya, yang memang cetak sawah rakyat ini kan memang dibuka di daerah-daerah yang memang kadang-kadang agak jauh ya dari pusat kotanya, kabupaten atau kota gitu ya, pusat kabupaten lah ya, itu kan agak jauh. Nah itu kan di sana mungkin penyuluhnya kurang gitu ya. Saat ini penyuluh merangkap. Jadi misalnya di dalam satu kecamatan, apalagi kemudian yang dilakukan cetak sawah rakyat, ini penyuluh merangkap menjadi pendamping di 2, 3, atau 4, atau mungkin bahkan lebih desa di masing-masing kecamatannya seperti itu. Ya, jadi memang kondisinya masih sangat bervariasi. Kita akan penuhi, kita akan lakukan mapping mana dahulu yang akan dipenuhi, nanti kita akan lakukan di tahun 2026. Bu, terakhir, ya. Ada
pesan-pesan untuk penyuluh dan sahabat Sinar Tani ya dimanapun berada gitu ya. Iya. Karena ya itu Bu, 1 Januari itu tinggal hitungan beberapa Iya. hari lagi gitu Iya. ya. Pesan-pesan untuk penyuluh ke depannya gitu Bu. Iya, oke. Artinya ini juga merupakan pesan atau amanah dari pimpinan kita ya, Bapak Menteri Pertanian, di mana nanti rekan-rekan penyuluh ini semuanya akan berpindah menjadi pegawai dari Kementerian Pertanian. Nah, tentu saja kita sangat berharap bahwa para penyuluh pertanian ini semuanya bisa kondusif proses peralihannya ya. Kita semua bekerja keras ini ya di Kementerian Pertanian ya, di BPPSDMP, di Pusat Pengembangan Pertanian, dan tentu saja berkoordinasi dengan semua eselon 1 dan juga kementerian atau lembaga terkait untuk kemudian melakukan proses pengalihan ini. Sehingga kemudian bagaimana harapan-harapan penyuluh tentu saja cukup banyak ya. Kita akan penuhi satu persatu begitu. Jadi fokus dulu kepada pengalihan ya. Kemudian setelah ada fokus pengalihan nanti kita akan ada penambahan jumlah misalnya ya ketika ada kekurangan dan sebagainya. Jadi kita lakukan sesuai dengan tahapannya. Termasuk juga kelembagaan ya. Kelembagaan juga kita tidak langsung mendirikan UPT seperti Bakorlu atau Bapelu ya, karena itu effortnya cukup luar biasa ya, sehingga kemudian langkah yang paling efektif dan efisien dan paling praktis dahulu yang kita lakukan ya, terkait dengan misalnya nanti ke depan ya ada beberapa kekurangan. Namanya kekurangan itu kan wajar ya Pak Yuli ya, pasti ada ya, apalagi yang kurang itu Al-Quran ya Bu. Iya, pintar sekali nih jurnalis ini emang pintar ya. Ya nggak ada kurangnya nih Al-Quran ya. Tapi kami sangat memahami bahwa nanti mungkin juga rekan-rekan penyuluh akan merasakan, oh ini kok ada yang kurang dan sebagainya. Ya nanti dapat disampaikan kepada kami ya, tentu saja dengan pola komunikasi yang sudah kita bangun dan kita buat, dan kemudian apa yang bisa kita respon dengan cepat akan kita respon ya. Kemudian juga nanti mungkin ada yang perlu direspon atau dipenuhi dalam jangka menengah atau panjang, tentu saja akan kita komunikasikan. Namun tentu saja harapannya jangan khawatir rekan-rekan semua ya, bahwa Kementerian Pertanian terutama ini memberikan yang terbaik bagi para penyuluh pertanian ini ya. Jadi di satu sisi memang kita sangat berharap bahwa penyuluh ini bisa mewujudkan swasembada pangan ya, pendampingan kepada petani, dan dengan melakukan pendampingan yang optimal tentu ini adalah merupakan Pak Yuli ya, tugas yang sangat mulia begitu ya, karena memang tugas penyuluh ya melakukan pendampingan kepada petani untuk percepatan swasembada pangan seperti itu. Nah, sehingga ketika di dalam proses ini nanti ada beberapa hal yang kurang atau ya tentu saja kami mohon maaf, dan kemudian nanti juga tentu kita menerima ya kritik, saran yang membangun dan sebagainya dengan wadah-wadah komunikasi yang sudah kita bangun. Tentu saja kita ingin terus bisa berkomunikasi dengan semua penyuluh yang ada di Indonesia. Begitu. Oke, terima kasih Ibu Ida Widiasanti atas bincang-bincang asik pada hari ini. Dan tadi salah satu pesan yang saya tangkap adalah penyuluh pertanian di seluruh Indonesia jangan khawatir. Kementerian Pertanian akan memberikan yang terbaik untuk penyuluh pertanian. Dari saya, Yulianto, Tabloid Sinar Tani, Sinta TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, ayo mendekat. Cerita seru siap memikat. Dengar yuk kisah penuh semangat. Bincang